beberapa hari lagi YouTuber ibu dan anak yang bergaya cepat repok. Sejahtera ya, asik. Apa kabar semuanya? Kalian masih stay di rumah aja kan? Gitu ya, stay safe semuanya untuk teman-teman di luar sana. Hari ini itu udah hari keberapa ya? Hari Senin minggu depan itu udah memasuki minggu keempat kita di rumah. Jadi kita udah full selama 21 hari, nanti per hari Senin minggu besok. Gue nggak tahu ini dipublish kapan, tapi hari ini tuh tanggal berapa ya? Hari ini tuh hari Kamis kalau nggak salah, besok hari Jumat. Anyway, gue akan bahas hari ini tentang menyiasati keuangan rumah tangga. Jadi kalau gue bahas tentang keuangan rumah tangga agaknya kurang menarik, kurang banyak diminati oleh banyak orang, karena pastinya kayak ya udah tau lah ya, duit gue aja segini, gue ngapain bahas tentang keuangan segala macam. Tapi tadi ada yang komen, Kak, bahas tentang keuangan rumah tangga di masa-masa sulit seperti ini gitu ya. Jadi masa-masa sulit seperti ini bukan hanya dialami oleh kelas bawah, tapi ini kelas atas, menengah hingga bawah tuh semuanya rata kena gitu ya. Gue sama Ruut kalau mata gue berat banget nih pakai maskara tuh ya, berasa berat, terus lampu di situ mentereng jadi mata gue kayak agak berat gitu. Jadi gue sama Ruut itu pekerjaannya adalah basicnya freelancer. Ruut adalah seorang video editor, motion graphic, sutradara, director video gitu ya, bukan film, director ngedirect video. Kemudian juga gue sebagai produser dan juga YouTuber gitu ya. Pemasukan kita itu semua by project. Kalau kalian tanya, Kak, pemasukan kakak sama Ruut gitu ya per bulan tuh maksudnya yang fix itu dari mana gitu. Tidak ada pemasukan gue sama Ruut yang jelas setiap bulan dapat berapa dan dari mana itu nggak ada. Tapi source pemasukan kita dari yang tadi gue sebutin. Kita punya production house namanya Pijar Multimedia, memang yang kita bekerja, ya tadi gue bilang gue sebagai produser, Ruut sebagai bagian kreatifnya gitu ya, lebih ke tekniknya gitu. Nah, kita dapat project itu kan per project, nggak mesti, kadang setiap sebulan ada banyak, kadang sebulan sekali, tapi mostly sih dalam satu bulan pasti ada kerjaan gitu. Nah, mulai tahun ini sih ada sedikit-sedikit kerjaan, tapi per hampir 2 bulan ini sama sekali nggak ada kerjaan, dan nggak tahu sampai kapan ada kerjaan gue di bulan Agustus juga, depending, karena nggak boleh ada event-event gede kan, hingga kita nggak tahu kapan masalah ini berlalu gitu. Nah, jadi gue mau share sedikit tips daripada gue gimana untuk menyiasati pemasukan gue yang nggak jelas, sedangkan sedangkan pengeluaran itu hal yang mutlak dan pasti. Pengeluaran mutlak kayak cicilan, kayak apartemen gue ini gue masih nyicil, masih kurang 3 tahun lagi. Kemudian listrik, kemudian juga internet, kemudian juga air, kemudian juga bahan makanan kita sehari-hari. Di luar daripada itu gue maksudnya di luar daripada itu ya nggak penting buat gue, maksudnya bisa gue skip gitu. Tapi untuk pengeluaran yang utama ini pun agaknya berat. Misalnya tips daripada gue ya, langsung aja ya daripada gue ngebacot. Misalnya Kela tuh biasanya pakai susu S26 Gold, satu kalengnya bisa 500.000. Sekarang si Kela ganti SGM. Kalian tahu kan susu SGM susu murah gitu ya, susu yang harganya murah banget menurut gue dibanding dengan S26. Satu kaleng S26 bisa dapat berapa kaleng SGM gitu. Nah, gue lakukan ini bukan hanya menurunkan gengsi semata, tapi kebutuhan utama Kela adalah susu gitu ya. Dan gue udah pernah bahas susu formula itu semuanya sama rata gitu, ada ketentuan yang mengatur hal itu semua. Jadi menurut gue nggak ada masalah untuk dia ganti susu. Toh juga sebelumnya memang si Kela pernah gonta-ganti susu, pernah gue kasih coba dan dia nggak ada masalah. Dan hingga saat ini dia pakai SGM juga nggak ada masalah. Jadi dan gue kan masalahnya gue nggak tahu nih masalah ini berlarut-larut sampai kapan, kita nggak tahu. Jadi just in case aja, jadi gue pakai susu SGM untuk gue maksudnya ngerem pengeluaran gue supaya nggak deras banget. Kemudian untuk samponya Kela bisa pakai sabun and sampo yang 2 in 1 atau yang 3 in 1. Jadi sabun dan sampo seperlunya aja gitu. Jadi nggak usah beli sabun, nggak usah beli sampo, nggak usah beli ini. Jadi langsung satu all in 1. Kemudian lagi misalnya lampu. Nah kayak gini nih, misalnya gue syuting harus pakai lampu, tapi lampu yang lain gue matiin, kipas angin gue matiin. Misalnya kalau Kela lagi tidur, segala lampu dimatiin, cuman pakai lampu tidur.
kemudian misalnya kayak ngecas handphone segala macam, kalau memang nggak ngecas kabelnya dicabut. Kamar mandi lampunya nggak ada orang dimatiin, teras lampunya nggak ada orang dimatiin. Jadi kayak karena pengeluaran listrik itu juga pengeluaran bulanan rutin kan, jadi kita irit listrik, pengeluaran air juga harus irit. Tapi sih kalau air kayaknya akhir-akhir ini lumayan banyak karena kita kan agak parno ya, kalau abis pegang apa cuci tangan. Tapi maksud gue se-efisien mungkin gitu ya. Jadi dari kebutuhan utama kita juga harus atur se-efisien mungkin. Kayak tadi, kalau karena gue masih punya anak kecil, jadi concernnya masih kayak susu, masih kayak popok segala macam, gue beli semuanya yang seekonomis mungkin. Gak lagi gue kayak gue coba ini. Memang gue tahu brand A ini bagus, tapi yaudahlah masih bisa pakai brand yang C gitu misalnya. Is okay. Jadi gue pakai susu yang murah sekarang, popok yang murah sekarang, sabun sampo semuanya yang murah. Bukan berarti gue mendowngrade semuanya, kasihan Kela, bukan gitu. Tapi kan kita harus menyelamatkan diri dulu nih, jangan sampai duit kita habis gitu kan ya. Maaf nanti kita kesulitan, kita harus utang, malah jadi beban lagi karena kita nggak tahu kan pemasukan kita kapan lagi ada gitu. Tapi at least kalian tuh harus bijak dalam artinya gini loh. Kebutuhan utamanya si kecil nih apa? Popok. Ya udah kan udah masih bisa memberikan popok selama dia nggak ruam, selama dia nggak cocok-cocok aja. Kenapa kita harus bingung gitu? Maksudnya gue kalau berganti popok kelar ruam ya nggak mungkin lah ya gue paksakan mentang-mentang murah kelar ruam. Jangan sampai segitu juga. At least pokoknya si kelar tetap nyaman, tetap dipenuhi kebutuhannya. Jadi maksud gue fan aja gitu. Ngerti kan ya? Itu juga dengan listrik, penggunaan listrik harus irit-irit. Begitu juga misalnya gue kan sekarang di rumah aja, jadi gue nggak beli pulsa lagi. Biasanya gue punya paket data, terus gue isi pulsa lagi buat telepon. Gue nggak beli pulsa lagi, jadi gue kalau di rumah sekarang ini kan pakai wifi, ya udah pakai wifi aja. Gue nggak usah beli paket data, nggak usah beli pulsa. Kalau ada telepon terus segala macam gue bisa pakai WhatsApp sekarang. Sekecil itu kalian harus perhatikan, karena kecil-kecil kalau lama-lama digabung, lama-lama kan jadi bukit ya. Kemudian juga misalnya apalagi BPJS kelas 1 itu sekarang naik jadi 160.000 kalau gue nggak salah ya. Nah kalian bisa downgrade misalnya ke kelas 2 atau kelas 3 gitu ya. Nanti kalau memang keuangan sudah stabil kalian bisa naikin lagi. Tapi at least kalian tetap membayarkan kebutuhan utama kalian itu dulu. Misalnya kayak amit-amit kita sakit, kita nggak tahu, kita bisa ke rumah sakit dengan di cover BPJS gitu ya maksud gue. Terus juga misalnya tadi sabun sampo udah. Terus kalau untuk gue sama Ruut, sabun sampo untungnya Ruut pakai berbarengan sama gue, jadi nggak ribet. Begitu juga dengan deodoran. Deodoran gue sama Ruut sama. Jadi sebenarnya itu lebih irit. Dan kayak sikat gigi juga semua dipakai berbareng-bareng sama gitu ya. Kemudian untuk apa lagi? Oh ya, pengeluaran gue yang paling besar adalah untuk makanan biasanya. Karena gue sama Ruth terbiasa makan di luar, makan di mall, makan di luar, di warung apa dimanapun itu pokoknya makan di luar. Jadi dalam sehari kadang ada masanya, ada waktunya gue bisa makan sehari habis 1 juta gitu. Karena gue makan di mall gitu, makan sushi teh, habis itu makan steak, makan apa. Kalau lagi ada duit gitu kadang kita suka nggak bijak mengelola duit ya. Tapi kalau lagi nggak ada duit bisa tuh sehari misalnya cuma 30.000, cuma 50.000. Kenapa? Karena kita masak di rumah gitu. Misalnya kayak sekarang kondisi kayak gini, ya udah makan seadanya. Beli beras itu seliter 12 ribuan ya. Seliter itu bisa hampir gue makan 5 harian lah, gue sama Ruth berdua, dari pagi siang malam gitu ya. Gue 3 kali sehari itu seliter bisa habis 5 hari gitu. Jadi lu butuh sebulan at least ya 5 kilo lah, 5 literan gitu ya, jadi bisa cukup gitu. Nah gue beli sekarang beras, masak sendiri pakai rice cooker. Terus lauknya apa ya? Lauknya gue makan nasi sama telur ceplok, nasi sama kecap, indomie gitu. Atau enggak lo beli ayam diungkep nanti digoreng gitu. Awal-awal sih enak-enak aja, tapi lama-lama karena udah masuk minggu ketiga kan gue juga nggak bisa masak-masak banget ya. Kadang gue bosen juga, enak juga nih gue makan begini, tapi ya telan aja. Yang penting lo selamat dulu, dalam artian gak kekurangan, lu juga gak bakal mati, gak bakal kekurangan gizi dengan makanan-makanan yang ada sekarang. Saya masak sarden, ya udah telan aja daripada nge-go food gitu kan ya, pengeluaran banyak. Ya udah ditahan-tahan aja. Yang penting maksud gue, masalah ini kan bukan masalah gue doang, masalah banyak orang gitu. Yang penting kita harus bijak
harus bener-bener ngerem segala macam keinginan, hasrat untuk belanja, hasrat untuk ngapa-ngapain, direm ya. Misalnya kayak gue biasanya gue tuh cuci rambut di salon, walaupun memang cuci rambut di salon bukan salon mahal, salon murahan yang mungkin cuci rambut cuman mau numpang nyuci rambut doang 20.000, 30.000, 50.000 kalau sama lo ngeblow gitu ya. Sekarang gue nggak lakukan itu. Sekarang ini kayak gue nih, barusan gue cuci rambut sendiri, pakai sampo, pakai conditioner biar rambut gue nggak kering. Kemudian juga gue keringin sendiri, terus gue catok sendiri. Biasanya gue ke salon. Nah itu hal-hal kayak gitu gue kurangin, gue nggak lakukan lagi. Kemudian apalagi ya, tadi beli pulsa udah gue stop, gue nggak beli pulsa, pakai wifi yang ada di rumah. Kemudian juga beli bahan pokok kayak minyak, beras, sayur segala macam, masak sendiri gitu ya. Terus kebutuhan-kebutuhan lain yang kalian benar-benar nggak penting, yang tidak urgent, yang bukan kebutuhan primer, alangkah baiknya udah di skip dulu aja. Karena kalau kalian tahu kalian gajian maksudnya tetap bulanan, nggak ada masalah dengan kondisi kayak gini, ya bagus untuk kalian gitu ya. Tapi kalau buat gue dan mungkin banyak orang di luar sana yang penghasilannya turut terganggu dengan adanya masalah kayak gini, ini ya hal-hal sepele kayak gitu yang gue lakukan untuk menyelamatkan keuangan rumah tangga gue sama Ruud sama Kela. Dan untungnya memang dari mulai tahun lalu gue udah pernah sharing ke kalian pentingnya dana darurat. Pentingnya dana darurat tuh buat apa? Ya buat hal-hal kayak gini nih, ketika ada masalah kayak gini, kita nggak tahu masalah yang akan datang kayak mana. Seperti hari ini kita nggak tahu ada virus yang namanya corona yang bisa sebegitu hebohnya hingga saat ini. Nah dana darurat, dana yang sudah gue siapkan sama Ruud itu yang saat ini gue pakai gitu. Jadi ketika gue sama Ruud bener-bener tidak punya penghasilan, dana tersebut bisa gue gunakan. Nah ketika nanti penghasilan gue udah mulai stabil, gue harus kembalikan dana darurat tersebut, gue harus nabung lagi buat dana darurat supaya amit-amit suatu hari nanti terjadi hal-hal kayak gini, kita nggak terlalu pusing, nggak harus sampai ngutang, nggak harus sampai kekurangan atau yang macam-macam gitu ya. Masih punya stok, bisa punya napas untuk bisa kehidupan tetap berlanjut gitu sih. Gue sih nggak tahu ya ini omongan gue bener atau enggak, tapi ini berdasarkan yang gue alami. Tapi kalau teman-teman di luar sana udah kepentok banget, ada banyak teman-teman subscriber yang katanya harus dirumahkan sampai nggak tahu kapan, bukan di PHK ya, maksudnya dirumahkan sampai kondisi usaha mereka stabil, mereka boleh kembali bekerja. Ada juga yang dirumahkan, dicutikan tapi nggak dapat gaji. Ada juga sampai gajinya dipotong, cuman dapat gaji pokoknya doang, nggak ada gaji lain-lainnya segala macam. Pokoknya banyak banget ragamnya ya. Kalau sampai kepepet gitu ya, kalau bisa sih jangan ngutang. Tapi misalnya gini, kalau kalian punya emas, kalian bisa datang ke Pegadaian. Maksudnya kalau pakai rentenir gitu bunganya ini banget kan, apa nyakit banget ya, bahaya gitu menurut gue. Lebih baik kayak yang jelas kayak ke Pegadaian, kalian bisa cicil. Kemudian kalau kalian punya barang-barang bekas yang ada harganya, kalian bisa jual. Misalnya kayak gue punya sterilizer, kayak gue punya food processor, kayak gue punya barang-barang yang udah gue nggak pakai, kalian bisa jual gitu kan ya. Kan sekarang online shop, marketplace banyak banget, kalian bisa jual di situ. Terus gue nggak tahu sih apalagi yang bisa gue sampaikan ke kalian. Itu sih yang sejauh ini gue lakukan. Kemarin kan gue juga sempat jual-jual barang-barang gue ya di Instagram. Kalian bisa pre-lovin, kalian bisa pokoknya misalnya mungkin sedikit, tapi kan itemnya banyak, barang kalian, barang suami kalian bisa jual-jual, bisa baju, barang-barang mungkin murah, tapi sedikit itu berarti banget kalau kalian nggak punya duit. Karena gue merasakan banget ketika gue punya duit mungkin 1 juta nggak ada artinya, tapi ketika gue punya duit mungkin 1 juta tuh nggak ada artinya, mungkin 100.000 nggak ada artinya. Tapi ketika gue nggak punya duit banget 50.000, 10.000 aja tuh berarti banget. Nah juga di kondisi yang luar biasa kayak gini ya kan, sekarang banyak banget marak, ada yang jual hand sanitizer, ada yang jual disinfektan, ada yang jual antivirus, anti ini, dan banyak banget sekarang ibu-ibu yang panik buying gitu ya, ngeborong segala macam. Dan menurut gue itu hal yang perlu dihindari. Jangan sampai konsumtif berlebihan, takut ina itu, karena itu juga bocor halus dalam artian kalian tuh kayak nggak kontrol gitu pengeluaran yang kalian lakuin. Nah itu gue hindari banget. Nah misalnya kalau kalian nggak perlu banget, namanya kita di rumah aja, berarti kan kalian nggak perlu keluar gitu ya.
kalau nggak perlu hand sanitizer nggak perlu, ya nggak usah dibeli maksud gue, karena gue juga lebih prefer cuci tangan pakai sabun dibanding hand sanitizer karena nggak afdol menurut gue. Begitu juga misalnya disinfektan segala macam, kalian sebenarnya cukup misalnya ngepel atau ngelap bagian-bagian yang terkontaminasi dengan udara-udara luar gitu ya, dengan misalnya kayak pembersih lantai atau deterjen gitu ya, kan banyak beritanya ya, maksudnya kayak virus itu kalau dengan air sabun sebenarnya mati aja, maksudnya mempan aja, nggak perlu dengan segala macam disinfektan, semprot ini semprot itu. Kalau kalian memang punya budget ya monggo aja, gue nggak bilang itu nggak berfungsi ya, tapi maksud gue kan gue di sini ngomongin gimana supaya mengatur keuangan rumah tangga supaya tetap rumah tangga kita berjalan, tetap dapur ngebul di tengah krisis kayak begini maksud gue gitu. Itu aja sih dari gue nggak bisa banyak bacot juga karena gue bener-bener juga ikut merasakan efek daripada semua ini. Kerjaan gue dipospon, kerjaan gue di cancel semuanya. Dari sampai yang bulan Juni, bulan Agustus di cancel semuanya. Semoga ini cepat berlalu sehingga kerjaan gue yang bulan Agustus, bulan Juni masih bisa tetap running gitu ya. Dan buat teman-teman di sana yang masih struggling sama gue juga struggling, kita bertahan, kita banyak-banyak berdoa, saling support ya. Semoga badai ini segera berlalu karena pasti badai berlalu ya. Sehat-sehat terus, panjang umur semuanya, dan kemudian semoga perekonomian, keuangan rumah tangga kita berjalan dengan lancar, kembali stabil, semuanya baik-baik aja. Oke, so segitu dulu video daripada aku. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah kalian melakukan apa aja, apa yang sudah kalian lakukan. Kalau mau sharing di bawah, nanti aku akan coba baca dan balas satu-satu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Mwah.